Pemirsa, ada sebuah teori bahwa aparat dan juga birokrasi yang netral dan profesional adalah ujung tombak sebuah pemilu yang demokratis. Itu yang disorot saat ini akhir-akhir ini pemirsa, di mana netralitas tidak hanya Polri seperti tadi informasi yang sudah Anda dengarkan, tapi juga semua ASN, TNI, bahkan sekarang BIN pun juga sedang disorot pemirsa. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di Studio TV One, 3 narasumber saya sudah hadir bersama dengan saya di sini. Mas Habib, selamat malam, assalamualaikum. Tim pemenangan dari Prabowo Gibran di sini. Dan juga Mas Aiman, tim pemenangan dari Ganjar Mahfud. Dan ini bukan tim pemenangan siapa-siapa, karena ini merupakan pengamat politik kita, Bang Kodari. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam. Dan bukan juga tim pemenangan siapa-siapa pemirsa, pengamat kepolisian kita sudah hadir bersama kita lewat sambungan Zoom, Pak Ito Sumardi. Selamat malam, assalamualaikum Pak. Selamat malam, sehat ya Pak ya? Waalaikumsalam, Mbak Caca. Ya. Selamat malam. Baik, mungkin sekarang saya pertama kali ingin ke Mas Aiman terlebih dahulu. Kita tahu ya bahwa kita sudah berkali-kali pemilu, ini ajang 5 tahunan. Tapi tiba-tiba ini diungkit lagi soal netralitas khususnya mengenai kepolisian. Apa sih pemicunya? Ya, kita hanya mengingatkan. Intinya kan seperti itu, sama-sama saling mengingatkan bahwa ada potensi yang dipersepsikan oleh publik misalnya. Ya. Karena pada saat ini Mas Gibran kita tahu adalah anak dari Pak Jokowi yang saat ini masih menjabat sebagai presiden resmi Republik Indonesia begitu ya. Lalu putranya maju sebagai cawapres dari Pak Prabowo. Tentu masyarakat punya persepsi, kekhawatiran dan lain sebagainya akan terjadi hal-hal yang bisa terjadi kecurangan dan sebagainya. Dan ini yang kemudian sama-sama dijaga. Bahkan juga bukan hanya di satu pasangan, tapi pasangan lain juga mungkin, bukan tidak mungkin. Seperti yang tadi Anda sebutkan kan, ada fakta integritas, nanti saya mau jawab soal itu. Oke, Mas Habib, adakah keberatan ketika kekhawatirannya bahwa Gibran punya relasi dengan presiden saat ini, anaknya seperti apa? Saya pikir ini kita semua deja vu ya, dengan yang terjadi 2019. Kalau ini kan anaknya presiden maju sebagai calon presiden, kalau 2019 itu presidennya maju kembali, ya kan? Jadi secara logika, nalar yang sehat memang potensi digunakannya struktur kekuasaan untuk kepentingan kontestasi besar sekali. Saya dalam posisi yang berbeda 2019 dengan sekarang. 2019 sama, mungkin seperti Mas Aiman saat ini, kita tentu ada keinginan untuk mengedepankan presumption of guilty. Ada naluri seperti itu, tapi yang disediakan oleh sistem kita itu adalah kita harus menyerahkannya pada sistem yang ada, yaitu perangkat penyelesaian masalah terkait pemilu. Ada setidaknya 5 institusi. Ada KPU sendiri, KPU itu kan wasit juga. Ada Bawaslu, pengawas KPU. Ada DKPP, pengawas Bawaslu dan KPU. Ada MK, ada lagi Sentra Gakumdu. Ada lagi, pokoknya macam-macam lah ya. Dan itu kejaksaan kepolisian masih bisa bekerja sendiri-sendiri juga. Nah itu yang akhirnya menjadi pilihan bagi kami. Menyampaikan laporan sebanyak-banyaknya. Saya baru diingatkan Mbak Titi semalam bahwa laporan kami itu ada 3.000 sekian laporan. Ya, yang kami sampaikan selama proses 2019. Ya, hasilnya ya. Macam-macam, ada yang terbukti atau tidak, tapi secara keseluruhan berbagai laporan kecurangan itu tidak bisa membuktikan bahwa kami adalah pihak yang unggul dalam Pilpres. Pada akhirnya Pak Prabowo bersikap satria karena sudah tidak ada lagi jalan hukum yang mau ditempuh. Tawaran iming-iming untuk berbuat melakukan tindakan politik yang aktif di lapangan, ya kan, turun ke jalan dan lain sebagainya bukan tidak ada, tapi Pak Prabowo mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Oke lah, kita merasa curang dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau proses hukum sudah berjalan, itulah yang kita hormati. Gitu. Maksudnya pemilu 2019 tidak netral begitu? Bukan. Nah, kan Anda kan simak baik-baik ya saya sampaikan. Kita merasa sama-sama curang gitu maksudnya. Kita merasa ya kan ya dalam posisi yang tidak beruntung karena ada kontes, ada calon presiden. Makanya disimak calon presiden yang ikut lagi. Tetapi setelah melalui proses hukum, ya kan, ada yang terbukti ya pelanggaran-pelanggaran yang kita sampaikan, ada yang tidak terbukti dan tidak mempengaruhi hasil.
kita berbesar hati menerima. Menerima. Yang saya mau katakan, Ya, saya paham. sebagai warga negara, laksanakan kewajiban kita, memenuhi semua prosedur perundang-undangan yang berlaku, ikuti langkah hukumnya gitu Oke. loh. Intinya nggak usah ribut-ribut, laporin saja kalau memang ada. Begitu mungkin Mas Saiman. Ini Iya. bagaimana? Iya, kami sedang mengumpulkan juga data-data di sejumlah daerah. Karena ini kan awalnya Iya. dimulai dari pencopotan baliho yang kami rasa tidak semestinya dilakukan. Kenapa? Kalau dianggap misalnya melanggar, nggak ada masalah. Tapi kemudian juga kenapa hanya Ganjar Mahfud balihonya yang kemudian dicopot. Misalnya diawali waktu itu di Bali, lalu kemudian di Pematang Siantar. Nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Ada apa ini semua? Kan mulai dari situ awalnya. Lalu kemudian muncul data, termasuk juga yang saya sampaikan itu, bahwa ada kecurigaan, ya, meskipun secara fakta tentu harus dibuktikan di lapangan, tapi bahwa ada informasi, ada kecurigaan, Dibuktikan di untuk proses mengingatkan. hukum, bukan di lapangan. Saya pikir proses hukum itu harusnya proses terakhir ya, ultimum remedium. Iya. Saya tahu bahwa Bung Habib ini kan bukan. ahli hukum. Proses pertama justru itu pilihan pertama. Kok ultimum remedium gimana? Kalau nggak buktikan gimana kita bisa selesaikan? Sedikit proses hukum, Loh, memang harus selalu proses hukum dong. Tidak Kok sedikit-sedikit proses hukum? Ini Semua bicara soal pemilu hukum harus damai, diselesaikan dengan bicara hukum. soal pemilu Kok sedikit-sedikit proses politik hukum? riang Ini gembira, mengabaikan tapi proses nggak hukum. konsisten. Bahaya nih, bahaya sekali. Nih. Soal itu Cara berpikir dan bertindak yang sangat bahaya. Oke. Komitmen kita, negara kita negara saya hukum, pikir gini. konstitusi. Baik. Betul, Loh, tapi dibantah bukan nggak? berarti bahwa itu kemudian yang pertama dilakukan. Kalau seandainya sedikit-sedikit kemudian hukum, sedikit-sedikit hukum, bagaimana kemudian demokrasi bisa berkembang di negara kita? Justru dengan penegakan hukum demokrasi harus bisa berkembang. Dan itu bisa jadi merupakan politik intimidasi yang bisa Loh, yang dipersepsikan berbagai mengintimidasi orang. menuduh tanpa bukti. Mas Habib Siapa yang bilang sebenarnya tanpa bukti? mungkin ini menjadi Kalau tempat nggak berani ke proses hukum kan berarti menuduh tanpa Mas Habib, bukti dong. Bukan soal itu. Itu Iya. dua hal yang berbeda, Lah, Bung Habib. berbeda gimana? Satu, bukti itu hal yang berbeda. Yang kedua, prosesnya. Ya kan? Kalau seandainya ada sesuatu yang memang dirasa tidak pas, ada dialektika. Ini berarti Iya, iya. orang yang ada tidak dialog. sepakat dengan Kalau seandainya muncul kesepakatan kesepakatan konstitusional kita tidak ada bahwa kesepakatan, negara proses kita hukum negara silakan. hukum. Oke, mungkin sekarang sederhananya seperti ini. Anda menuduh harus ada bukti, Bos. Saya Mas tidak bilang Habib, tidak ada bukti. Mas Habib, ketika saat Iya, ini harus dibuktikan secara disorot hukum. adalah mungkin kita Diserahkan. pilah-pilah. Kalau menempuh jalur Iya, iya. hukum, Prosesnya Anda itu yang menolak kemudian. kesepakatan bangsa ini, bro. Iya, ini masalah ini prosesnya. ngeri kalau Iya, kayak iya, begini masalah caranya. prosesnya. Betul. Main tuduh, expose di media, nggak mau menempuh jalur hukum. Sekarang gini saya tanya, ketika kemudian saya diproses hukum, lalu kemudian orang yang kemudian Bukan di menganggap- proses hukum, pengaduan Anda. Iya. Hal-hal yang Anda Apapun sampaikan. itu kan proses Buktinya hukum. ada nggak? Saya bilang bahwa bukti itu ada. Iya, sampaikan secara proses hukum, bikin laporan. Pertanyaan ini, ketika Kok misalnya sedikit-sedikit nggak bisa lihat Iya, proses iya. hukum Baik, kan, baik, baik. aduh, Oke, ada saya- benar. kalau seandainya seperti ini, lalu orang kemudian di masa pemilu ini bicara sedikit yang dianggap kemudian salah langsung proses hukum, saya nggak bisa bayangkan tuh apa yang terjadi dengan demokrasi Makanya Anda Indonesia. salah paham. Yang saya maksud, Anda Oleh karena itu, saya ketika tawarkan Anda ingin mengadu, ultimum remedium, Anda ingin proses mengumumkan ya, lakukan ke lembaga-lembaga penegak hukum yang sampai ada 5 loh di Oke, pemilu baik. ini. Sekarang Prosesnya kita- begitu. sekarang Masa Anda kita- umumkan ya. dulu baru nanti jangan sedikit-sedikit masalah hukum. Come on. Iya, come on. Mas Aduh. Habib, sekarang kayaknya sepertinya Pak Ito harus berbicara dan juga menengahi. Karena Pak Ito juga menjadi saksi hidup, bahkan juga berada dalam sistem pemerintahan, institusi kepolisian, bahwa masalah netralitas Polri khususnya dari dulu pasti memang sudah disorot. Apakah memang wajar? Dan sekarang itu konteksnya seperti apa sih menurut Pak Ito? Baik, Mbak Caca, terima kasih. Yang pertama, kekhawatiran anggota DPR itu merupakan sesuatu yang sangat wajar ya. Karena DPR merupakan representasi dari rakyat. Kemudian kalau masyarakat khawatir juga wajar ya. Karena kan masyarakat terbagi dengan beberapa pendukung dari masing-masing calon yang berbeda. Nah, isu masalah netralitas ini yang selalu mengemuka setiap tahun. Tapi kita harus memisahkan. Kalau bicara masalah terkait Polri, Polri itu adalah merupakan satu lembaga dan juga perorangan, yaitu anggotanya. Sebagai lembaga ini jelas sudah dijamin ya, dengan pernyataan Bapak Kapolri, kemudian diikuti dengan surat telegram ya, tentang netralitas anggota Polri ya, dan sanksi bagi anggota yang melanggar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Habib ya, ada juga institusi Polri untuk ke dalam. Kenapa? Karena sebagai perorangan kan setiap anggota Polri ini mereka terikat dengan sumpah jabatan dan kode etik. Jadi kalau mereka melanggar, kan sebagai manusia biasa bisa saja ada pengaruh psikologi, tapi mereka sudah harus siap dengan konsekuensi.
Tadi disebutkan menarik ya, tadi Mas Aiman menyampaikan bahwa kalau ada pelanggaran di mana masyarakat sebagai wasit, sebagai saksi, sekarang ini zaman medsos ya, zaman digital ya, sangat mudah untuk mencari bukti-bukti. Sehingga pernyataan Pak Kapolri jelas, kalau memang ada pelanggaran, tolong diikuti dengan dengan bukti-bukti ya, sehingga bisa diproses secara hukum. Karena kita harus ingat tujuan hukum, harus ada kepastian, harus ada keadilan, harus ada kemanfaatan. Jadi saya kira ini yang mungkin perlu disampaikan bahwa DPR dan masyarakat ini harus menjadi wasit ya, menjadi saksi. Dan ini saya kira lapis-lapis untuk instansi penegakan hukum tadi disebutkan oleh Pak Habib, termasuk ditambah dengan Polri sendiri secara internal. Mereka sudah menyiapkan di Propam dengan timnya. Saya kira demikian, Mbak Caca. Oke, sesaat lagi saya akan tanya kepada Bang Kodari. Polri punya aturan main sendiri, Bang Kodari. Ada Bawaslu juga yang mengawasi, ada institusi juga lainnya, kode etik, undang-undang pemilu, undang-undang ASN. Tapi apakah ini bisa membungkam kekhawatiran mengenai netralitas ASN, TNI dan juga Polri? Karena aturan di atas kertas dengan praktik di lapangan seringkali bertolak belakang. Sesaat lagi. Bang Kodari, sudah banyak lembaga yang mengatur juga, aturan juga, ada Bawaslu juga yang mengawasi. Kenapa harus dipertanyakan? Wajar tidak sih? Atau karena memang praktik di lapangan itu kadang tidak seindah aturan? Pertama ya ini kan kompetisi ya. Kalau bicara kompetisi itu kan biasanya jurus belah bambu namanya. Satu tangan itu ngangkat, satu kaki nginjak itu. Aktif ya? Jadi biasanya ngangkat kandidatnya sambil mendelegitimasi lawan politiknya. Dan salah satu cara untuk mendelegitimasi itu tentunya dengan menggunakan isu-isu ya macam-macam ya, salah satunya isu hukum. Nah soal benar atau tidaknya memang baliklah kepada 5 institusi yang tadi sudah disampaikan. Pak Habib kan mengatakan bahwa kalau memang ditemukan pelanggaran, ada buktinya ya diproses saja. Nah sejauh ini sih kalau pengalaman saya ya baik Pilpres maupun Pilkada, sebetulnya yang namanya keterlibatan institusi itu sangat-sangat jarang sebetulnya. Artinya ada cap institusi itu sangat-sangat jarang. Lebih banyak itu adalah aksi-aksi individu. Jadi misalnya ada individu yang sangat bersemangat untuk memperjuangkan partainya atau temannya, seperti misalnya yang sudah ketok palu kan di Majalengka ya, kita agak keluar dikit untuk memberikan contoh misalnya begitu. Di Majalengka itu kasusnya adalah bupati mempromosikan caleg-caleg yang dia menyebut nama DPR RI ini, DPRD provinsi ini, mungkin karena hubungan yang baik ya dengan anggota-anggota DPR tersebut begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin karena hubungan institusi di masa lalu. Jadi misalnya kalau ada aparat misalnya bergerak melebihi aturan yang sudah ada, ya kita bicarakan sekarang di setiap, mohon maaf, di setiap tim ses kan ada purnawirawannya. Ada purnawirawannya gitu loh. Setiap purnawirawan ini kan walau bagaimanapun sedikit banyak mungkin masih punya hubungan dengan mantan anak buahnya atau adik asuhnya gitu. Kalau yang kenal dengan teman polisi, teman tentara itu kan ada kakak asuh, adik asuh. Nah mungkin ada semacam hubungan semacam itu. Terus terang per hari ini sih kalau dari sekian kasus yang saya ketemu begitu ya, ada kasus misalnya Majalengka, kemudian Boyolali, ya kemudian Sorong misalnya, yang baru saya lihat ada jejak kelembagaannya itu baru yang di Sorong gitu loh, fakta integritas itu, karena naskahnya ada. Ini saya nggak tahu ya ini benar atau tidak. Kalau memang benar, berarti di situ kan ada cap institusinya. Betul. Di situ ada tulisan Kabinda, tanda tangan, dan kemudian ada PJ Bupati Sorong, tanda tangan juga gitu. Jadi kita kalau pada umumnya sekali lagi kita bicara mengenai individu-individu, tetapi kalau bicara kasus kelembagaan itu sebetulnya jarang. Oke. Saya baru ketemu sekali itu yang ada. Tuduhan tidak netral tidak hanya untuk Prabowo Gibran, tapi untuk Ganjar Mahfud, fakta integritas pemenangan Ganjar. Saya mau declare dulu ya, semuanya harus diawasi, bukan hanya satu pasangan. Karena basic saya jurnalis, jadi semua itu harus bicara soal nurani, kan begitu ya. Nah soal yang Sorong misalnya, saya mau jawab. Saya 22 tahun jadi wartawan dan mayoritas peliputan saya ada di lingkup kepolisian, ya, termasuk juga kejaksaan dan juga Mahkamah Agung misalnya di bidang hukum. Saya menyaksikan apa yang kemudian saya lihat. Logikanya begini, masa sih BIN, lembaga intelijen
dia buat fakta integritas tertulis. Nggak masuk tuh di logika. Gitu. Meskipun ya ini harus dibuktikan ya, apakah itu asli atau tidak. Tapi di logika saya, ya selama 22 tahun menjadi wartawan nih, lembaga intelijen itu lembaga yang senyap, lembaga yang gelap. Ini buat fakta integritas tertulis dengan jelas. Kertas gitu lagi ya? Kertas, ada tanda tangannya lagi Kabinda. Pakai materai nggak itu? Nggak masuk di logika saya. Nah, Tapi itu temuan KPK kan dalam proses kan hukum OTT. di KPK. masih mau diselidiki oleh KPK Iya, apakah iya, itu iya. asli atau tidak. Iya, iya. Jadi ini belum maksudnya belum Dugaan dijawab. ya, masih bahwa dugaan secara ya? logika gitu Iya, ya, belum secara bicara logika. fakta hukum Iya. ya. Belum, kan Oke, oke. Pak Firly kemarin sudah menyampaikan juga, Ya. kami akan mengecek itu kebenarannya, keasliannya. Ya. Asli, benar atau tidak. Kalau di logika saya, kok aneh intelijen menulis, tanda tangan, fakta integritas gitu ya. Oke. Dan fakta integritas itu kan untuk sesuatu yang sifatnya etika dan lain sebagainya. Ini arahan. Ya ini fakta integritas yang tidak berintegritas. Ya, oke. Ini kan dari judulnya nggak masuk, Ya. dari logika institusi juga nggak masuk. Oke, ketika diserang untuk kubu Ganjar Mahfud ini justru meragukan ketika kejadian PJ Bupati Sorong. Mas Adi, Ya, bagaimana? makanya yang saya sampaikan, apa alat kita ya untuk mencari kejelasan, untuk mencari titik terangnya. Gimana coba? Bisa nggak selain proses hukum? Ya kan? Itulah yang kami lakukan. Sampai saat ini ya, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa itu benar. Tapi sebaliknya juga tidak ada yang bisa membuktikan itu tidak benar. Karena hukum kita nggak bisa pakai asumsi, ya, nggak masuk logika, nggak bisa begitu. De facto banyak sekali kejadian-kejadian dalam hukum yang tadinya dikira tidak masuk logika, gitu kan ya. Dan berbagai macam variabel yang menentukan terjadi atau tidaknya sebuah perbuatan. Nah, karena itu nggak ada cara lain bagi kita. Oke. Itu ke proses hukum. Jadi kami ya Maksudnya Bawaslu akan nih ya? melaporkan, Bawaslu, ya kan, oke. ke Bawaslu. Apakah benar ini? Lalu kita menunggu dari KPK, kan ini kan disebut belum ada bantahan masalahnya ya. Kalau dibantah secara tegas oleh Pak Menko Polhukam yang saat ini juga cawapresnya ya Pak Pak Ganjar, bukan, tidak benar, tidak ada barang itulah ya, fakta tidak berintegritas itu gitu kan ya, atau oleh KPK, oh tidak, kami tidak menyita dokumen tersebut gitu kan ya. Sebetulnya bisa clear walaupun proses hukum sudah selesai, tapi dua lembaga ya, Pak Mahfudnya sebagai Menko Polhukam ya, yang official Menko Polhukam dan lalu KPK mengatakan bukan, itu bukan barang yang disita dari lokasi, agak 99% selesai, ya kan ya. Tetapi sebelum ada ya, nanti kan di KPK kan jelas waktu pembacaan surat dakwaan ada disebut barang bukti ini dokumen ini dan sebagainya. Disitulah kita bisa melihat gitu. Ya, nanti saat lagi saya akan tanya kepada Pak Ito. Pak Ito, sebenarnya sulit tidak sih untuk membuktikan aparat di Polri sendiri ini netral atau tidak? Bahkan juga ketika menindak. Selain itu juga penting dijawab bahwa kedua kubu menyerang soal netralitas, tapi kedua kubu menggunakan purnawirawan TNI Polri yang mana ini juga menjurus kepada tidak netralnya aparat nantinya. Sesaat lagi. Sekarang saya ke Pak Ito. Pak Ito, sulit tidak sih membuktikan aparat itu netral atau tidak? Dan juga ketika dua kubu ini menggunakan kekuatan purnawirawan TNI Polri, ini apakah mengarahkan bahwa ini juga bisa membuat dua institusi juga cenderung tidak netral nanti di lapangan ya, Pak Ito? Ya baik, Mbak Caca. Yang pertama kan tadi saya sampaikan bahwa Polri sebagai lembaga, bagi anggota yang masih berdinas itu mereka terikat dengan sumpah jabatan dan kode etik, itu mutlak dan ada sanksinya berat ya. Kalau sudah purnawirawan itu lembaganya adalah PP Polri, itu pun secara normatif kita tidak boleh untuk memihak kepada satu pasangan ya. Tetapi anggota PP Polri ini kan sudah purnawirawan sebagai masyarakat biasa dan tentunya memiliki hak politik. Nah di sini memang yang dikhawatirkan Bang Kodari itu ya wajar saja, ada kakak asuh, ada adik asuh. Tetapi setahu saya kita juga sebagai kakak asuh tidak ingin menjerumuskan adik-adik kita untuk melanggar ya. Itu saya bicara sebagai mantan anggota Polri ya. Tentunya kita juga sayang kepada adik-adik kita.
kalau memang ada indikasi, kita tahu bahwa di Bawaslu itu kan di Gakumdu ada Bawaslu, ada Kejaksaan, ada Kepolisian. Kalau ada indikasi anggota Polri aktif melakukan pelanggaran atau terhadap netralitas, maka ini bisa ditindaklanjuti dengan bukti-bukti untuk dilakukan penyelidikan secara internal ya, yaitu di Propam Polri. Ini sudah jelas, dan Pak Kapolri tentunya juga sebagai pimpinan lembaga tidak ingin untuk mempertaruhkan ya nama baik Polri untuk tidak netral ya dalam pelaksanaan pemilu demokrasi ini, karena ini juga membawa citra Polri di mata masyarakat. Kalau untuk purnawirawannya saya kira wajar saja ya Mbak Caca ya, mungkin kalau ada yang mengajak, tapi tentunya untuk anggota yang masih aktif juga mereka juga pasti akan memiliki sikap sendiri, dan tentunya mereka juga tidak ingin dirugikan untuk karirnya selama di kepolisian. Demikian Mbak Caca. Oke, Bang Kodari boleh ditambahkan, kenapa ada kekhawatiran ketika ada purnawirawan masuk ke dalam tim pemenangan, ini juga bisa mengarahkan bahwa indikasi nanti aparat, adik asuh, adik bawah liting bisa melakukan upaya-upaya untuk tidak netral. Iya, karena tadi orientasinya ingin memenangkan kandidatnya, ingin mendapatkan dukungan suara, maka kemudian semua struktur atau kaki yang dimiliki itu akan digunakan. Kalau dia latar belakangnya aktivis seperti Pak Bib misalnya, dia akan menggunakan teman-teman dia di jaringan itu. Kalau misalnya anggota Cipayung misalnya kayak HMI, ya jaringan HMI yang otomatis saya akan gunakan. Jadi sebetulnya itu lumrah ya? Sebetulnya sederhana saja, dan makin tinggi jabatan kan sebetulnya akhirnya kan anak buahnya makin banyak juga. Tetapi balik lagi sebetulnya itu kan adalah aksi-aksi individu begitu. Nah, menurut saya dalam proses pemilu ini akhirnya memang kata kuncinya adalah bukti. Problemnya sekarang ini kan memang kita hidup di zaman medsos, di mana bukti itu tidak selalu verified. Makanya penting sekali dibawa ke lembaga-lembaga yang 5 tadi. Misalnya begini, ini terakhir nih ya, ini penting banget karena ini yang viral, sempat viral dan menjadi berita. Kan ada rombongan baliho tuh malam-malam bergerak tuh di Jember. Itu saya dapat 2 video itu, gambar yang sama, narasinya beda. Narasi yang pertama mengatakan, nah ini yang bergerak nih polisi. Tapi ada juga yang mengatakan, ini Prabowo Gibran ini sudah mulai bergerak, ini kita segera akan menang, misalnya begitu. Nah yang nomor 2 ini yang kemudian dibantahkan oleh Bambang Haryadi, anggota Gerindra dari Dapil Jatim 4 ya kalau nggak salah, yang wilayahnya adalah Jember. Dia mengatakan itu baliho saya, bukan polisi yang pasang begitu. Nah itu kan problem di medsos, bagaimana barang yang sama ketika menyebar di medsos diberikan narasi bisa saling serang ya? Iya, bisa saling serang gitu loh. Jadi gambarnya A tapi narasinya B. Antara gambar dengan narasi itu sesuatu yang terpisah. Makanya penting sekali kalau ada temuan apapun juga dibawa ke mekanisme pengaduan yang sudah disediakan oleh Undang-Undang Pemilu kita. Mas Habib, boleh ditanggapi mengenai tim dari Purnawirawan TNI Polri itu memang dihindari ya untuk kemudian mereka menggunakan pengaruh-pengaruhnya. Tapi ada tetap, seperti dikatakan oleh Bang Kodari, pengaruh-pengaruh itu. Purnawirawan Polri itu kan orang yang punya hak memilih dan dipilih, ya kan? Beliau juga kebanyakan adalah putra-putra terbaik bangsa. Ya, tentu hal yang amat wajar setiap pasangan calon ingin merekrut mereka. Ya, nggak ada yang salah. Yang salah misalnya menggunakan hubungan baiknya untuk mengkondisikan institusinya tidak netral. Tapi secara logika juga menurut saya di Komisi 3 ini hampir nggak mungkin lah. Yang polisi aktif saja di zaman sekarang sulit sekali menurut saya ya logikanya untuk mengkondisikan institusi berpihak kemana-mana. Apalagi yang sudah nggak aktif. Orang tuh kalau sudah nggak aktif belum tentu kok mau didengar oleh adik asuhnya dan lain sebagainya. Nggak ada urusan komando lagi Pak. Udah pensiun Pak. Nggak bisa menentukan pangkat dan lain sebagainya. Nggak bisa berpengaruh gitu loh. Dia ya apa hubungannya lagi gitu loh. Oke, Mas Aiman boleh. Kita bicara hari ini, itu kan tidak terlepas di kejadian di mana putusan MK yang kemudian menjadi bermasalah karena diputuskan oleh MK ada persoalan pelanggaran berat etik di sana. Kemudian ada beberapa kejadian yang kami alami di beberapa daerah terkait baliho misalnya. Nah, ini yang kemudian menjadi kekhawatiran kami. Ini yang kemudian harus kita jaga sama-sama. Oleh karena itu, suara-suara harusnya dianggap sebagai bagian untuk mengingatkan, bukan justru malah berujung pada laporan. Jadi putusan MK dia belum baca berarti, gitu kan ya. Putusan MK itu cuma mengindikasikan pelanggaran
peraturan Mahkamah Konstitusi tidak ada terbukti intervensi ya, tidak ada sama sekali loh di putusan MK. Coba dicari, nggak ada. Iya, tapi bahwa ada pelanggaran etik berat Bukan. itu tidak Ya terbantahkan. itu peraturan MK kok. Intinya Dan bahwa ada nggak bisa bermasalah. nggak ada pelanggaran itu rasio legis ada dan di masalah di semua putusan. Nggak ada bagian, penjelasan. terutama kepala daerah. Semua Nggak ya. ada Misalnya kayak kaitannya. PJ nih ya, Betul. kalau pakai logika struktural, ini kalau ditarik ke atas kan ke Pak Jokowi. Pak Betul. Jokowi Prabowo Gibran. Betul. Tetapi kasus di Sorong dan kasus di PJ Cilacap misalnya, itu malah yang diminta untuk berpihak adalah kepada Ganjar dan Mahfud begitu. Jadi Oke. sebetulnya potensi pelanggaran ini oleh ASN, oleh kepala daerah dan yang lain-lain sebetulnya bisa terjadi Bukan, pada kekuasaan semua itu kan calon lah. tersebar, Seperti Mas. tadi diceritakan Iya, oleh Bang Kekuasaan Aiman. itu kan Oke. tersebar, Iya, ya kan? Kembali ke tema ya, Ya. kembali ke tema. Kita kembali ke laptop ya, kembali ke tema ya. Sekarang mungkin saya ke Pak Ito. Pak Ito, sebenarnya kalau kita lihat ya, apa yang harus kita lakukan untuk membuat tim pemenangan, masyarakat secara keseluruhan percaya bahwa Polri dan juga seluruh institusi itu netral di pemilu 2024. Cukupkah dengan fakta integritas atau masing-masing tim pemenangan ya awasi sendiri? Bagaimana Pak Ito? Ya, kalau menurut saya yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Habib betul ya, bahwa kalau kita yang sudah purnawirawan kan tidak terikat lagi dengan sumpah jabatan dan kode etik. Nah, sementara yang masih dinas mereka sangat terikat dan itu akan mempengaruhi masa depan mereka ya, karir mereka. Saya kira mungkin sangat sedikit meskipun kemungkinan itu ada saja ya. Kita tahu pengalaman tahun lalu ada yang Kapolwil yang dicopot ya, kemudian Kapolres dicopot. Kemudian kalau simple Mbak, saja kalau namanya bagaimana supaya kita menjaga netralitas ya, bagaimana peran masyarakat itu secara jeli menggunakan media yang ada, ini sudah zaman medsos ya, digital. Kemudian juga melaporkan, harus berani lapor. Dan saya kira mungkin di sini tidak ada lagi kekhawatiran ya untuk melapor. Demikian Pak. Pak Ito terima kasih, Mas Habib terima kasih, Mas Aiman terima kasih, Bang Kodari terima kasih. Mungkin yang juga nanti mengawasi adalah balik lagi kepada masyarakat pemirsa. Kalau ada dugaan tidak netral kan ada media sosial, kita bisa laporkan. Yang penting kita awasi semua ya, kita laporkan, ditindaklanjuti, ada alurnya pemirsa yang nanti akan ada proses hukum yang kemudian terjadi.